Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, di sini saya Antonius Valentino Simbolon dengan NIM B1B123 059. Baik, di sini saya adalah mahasiswa dari Universitas Jambi, program studi Ilmu Pemerintahan. Dan di sini saya akan membuat tugas video untuk membahas modus dan motif korupsi yang ada di Indonesia. Di sini saya mengambil lingkungan kepolisian yang ada di Indonesia, dan di sini saya akan membahas modus serta motif korupsi di lingkungan kepolisian di negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, lanjut kita masuk ke latar belakang. Latar belakangnya adalah korupsi. Korupsi ini adalah masalah yang krusial, yang kemudian masih menjadi tantangan besar bagi banyak negara, termasuk di negara kita, negara Indonesia. Tindakan ini atau tindakan korupsi ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga merusak sistem hukum dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia. Dari berbagai kebijakan dan tindakan hukum yang telah diambil, korupsi di Indonesia ini masih menjadi masalah yang sangat serius, yang bisa merusak berbagai sektor, termasuk di institusi kepolisian, yang seharusnya di mana kepolisian ini bisa menjadi pelindung dan penegak hukum bagi masyarakat. Berdasarkan survei Transparansi Internasional tahun 2003, Indonesia menempati posisi yang rendah dalam indeks persepsi korupsi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Singapura, dan segala negara yang ada di ASEAN, dengan sektor kepolisian termasuk salah satu yang paling rawan korupsi. Kewenangan kepolisian yang luas dan terkadang tanpa batas pengawasan memberikan peluang yang sangat besar akan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran, termasuk korupsi yang sekarang ini kita bahas, dan pelanggaran HAM atau hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Baik, kita akan melanjutkan ke pembahasan, yaitu modus-modus korupsi yang terjadi di lingkungan kepolisian. Di sini ada 10 modus yang sudah saya rangkum. Kita akan membahasnya satu persatu. Baik, modus yang pertama ini penyalahgunaan wewenang atau abuse of power. Di sini polisi menggunakan otoritas dan diskresi yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, seperti memanipulasi proses hukum, menunda penanganan kasus, atau mengamankan pelaku tertentu. Jika kita ambil contoh dalam kasus ini adalah, contohnya pernah terjadi dalam kasus Joko Chandra, sejumlah petinggi Polri terlibat dalam pembuatan surat jalan palsu dan penghapusan red notice Interpol untuk melindungi buronan kelas kakap tersebut. Tindakan ini dilakukan dengan memanfaatkan jabatan dan jaringan di internal kepolisian atau di internal Polri untuk menguntungkan diri sendiri ataupun menguntungkan pihak-pihak tertentu. Baik, modus yang kedua ini ada suap atau bribery. Korupsi yang dilakukan oknum polisi dengan menerima uang atau barang dari pihak yang berperkara agar mempermudah ataupun memperlambat atau mengamankan proses hukum. Itulah yang disebut dengan suap atau bribery. Suap pernah terjadi saat pengadaan alat simulator SIM pada tahun 2011 menyeret 2 jenderal polisi, Brigjen DP dan Irjen DS. Mereka menerima suap dari pengusaha
yang memenangkan tender proyek senilai 198 miliar dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan meluluskan proses pengadaan. Baik, pada contoh kasus yang ketiga atau contoh modus korupsi yang ketiga, ini ada pungutan liar. Pungutan liar ini biasanya dilakukan oleh polisi, yaitu polisi akan meminta atau menerima uang secara ilegal dari masyarakat dalam pelayanan publik. Salah satu contohnya seperti pembuatan SIM, atau saat kita ditilang, itu biasanya kita dimintai uang secara langsung, ataupun pengurusan laporan-laporan lainnya. Praktik pungli ini biasanya terjadi di layanan pembuatan SIM dan penanganan tilang sangat sering dikeluhkan oleh masyarakat. Saya sendiri pernah mengalami ditilang oleh polisi dan dimintai uang, dan saya rasa itu sudah hal yang biasa diketahui oleh masyarakat umum. Dan juga polisi terkadang meminta uang lebih dari tarif resmi agar proses lebih cepat atau agar pelanggaran tidak diproses secara hukum. Baik, pada modus yang keempat ini ada markup anggaran. Di sini polisi akan menggelembungkan nilai anggaran dalam pengadaan barang atau jasa untuk mengambil selisihnya sebagai keuntungan pribadi ataupun keuntungan daripada kelompok mereka. Dugaan korupsi markup pernah terjadi dalam proyek pengadaan gas air mata di Polda Metro Jaya tahun anggaran 2022 dan 2023. Spesifikasi produk diduga diarahkan hanya pada satu perusahaan, sehingga harga menjadi tidak kompetitif dan berpotensi merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah. Baik, kita lanjutkan kepada modus yang kelima. Ini ada modus proyek atau kegiatan fiktif. Di sini polisi biasanya akan membuat laporan kegiatan atau proyek yang tidak pernah dilaksanakan untuk menggelapkan anggaran yang telah diturunkan. Modus ini sering ditemukan dalam laporan penggunaan dana operasional di tingkat Polres dan Polsek, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan lapangan justru dilaporkan seolah-olah sudah digunakan, padahal tidak pernah terjadi ataupun ini hanyalah kegiatan fiktif. Modus yang keenam di sini ada penggelapan barang bukti atau uang. Beberapa oknum kepolisian akan mengambil atau menggunakan barang bukti sitaan seperti uang, narkoba, atau kendaraan untuk digunakan dalam kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok mereka. Terdapat kasus di mana oknum polisi menggelapkan barang bukti narkoba untuk dijual kembali atau menggunakan uang sitaan untuk kepentingan mereka pribadi. Kasus-kasus seperti ini kerap diungkap dalam penindakan di internal kepolisian Republik Indonesia. Namun perlu diketahui memang kasus-kasus seperti ini tidak semua melakukannya. Hanya beberapa oknum saja yang kemudian mencemarkan nama kepolisian yang ada di negara kita. Baik, kita lanjutkan pada poin yang nomor 7. Modus yang ketujuh yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau oknum kepolisian ini adalah jual beli jabatan dan kenaikan pangkat. Baik, oknum polisi akan meminta uang dari anggota yang ingin naik jabatan ataupun naik pangkat, atau dari pihak luar yang ingin mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Dugaan praktik jual beli jabatan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia kerap mencuat, di mana anggota harus membayar
sejumlah uang kepada atasan agar bisa menduduki posisi tertentu ataupun naik pangkat. Meskipun kasus ini tidak selalu terungkap ke publik secara detail, namun terdapat beberapa kasus yang sama dalam modus ini. Dan yang kedelapan, ada diskriminasi dalam penanganan kasus, yang dimana polisi akan melindungi pihak tertentu dengan imbalan ataupun karena tekanan kekuasaan, sehingga proses hukum tidak berjalan secara adil, yang sebagaimana seharusnya hukum di Indonesia harus berjalan sesuai dengan apa yang sudah tertulis dalam undang-undang. Dalam kasus besar seperti Joko Chandra tadi, polisi pernah terlibat dalam menghapus red notice dan memfasilitasi pelarian yang menunjukkan adanya diskriminasi penanganan kasus demi kepentingan kelompok ataupun kepentingan orang-orang tertentu, yang dimana ini sangat tidak pantas untuk dilakukan karena tugas kepolisian adalah untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Baik, yang kesembilan ini, modus yang kesembilan ada Nabil Cause Corruption. Maksudnya di sini adalah polisi menerima uang atau hadiah dengan dalih untuk kepentingan satuan atau operasional, bukan untuk pribadi, seperti biaya bensin ataupun konsumsi saat operasional sedang berlangsung. Biasanya polisi menerima sejumlah uang dari masyarakat ataupun pelaku dengan alasan untuk biaya operasional patroli atau konsumsi personil saat operasi lalu lintas, yang pada akhirnya menjadi pembenaran untuk menerima gratifikasi. Dan yang terakhir ada slipper slope ataupun gratifikasi kecil yang berulang. Maksudnya di sini adalah polisi menerima gratifikasi kecil seperti uang terima kasih atau hadiah yang lama-kelamaan menjadi kebiasaan dan berkembang menjadi korupsi sistemik. Dalam praktik ini, korupsi dilakukan oleh oknum kepolisian akan menerima hadiah-hadiah kecil seperti uang rokok ataupun hadiah lainnya dalam mengurus laporan ataupun mengurus penyidikan, yang dimana ini awalnya dianggap sebagai bentuk terima kasih, namun kemudian praktik ini terus berulang dan kemudian menjadi budaya korupsi kecil yang meluas di institusi kepolisian Republik Indonesia. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas beberapa strategi yang mungkin bisa dilakukan agar mencegah ataupun mengurangi modus-modus serta motif korupsi dalam kasus ini. Baik, mungkin yang pertama di sini saya mengambil strategi untuk penguatan pengawasan internal, yang dimana maksudnya di sini adalah menempatkan personil provos di setiap ruang pelayanan untuk mengawasi langsung praktik pelayanan publik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi seperti CCTV di ruang pelayanan dan aplikasi pelaporan online untuk memantau aktivitas petugas secara real time. Strategi yang kedua di sini saya menyarankan untuk penegakan hukum dan sanksi tegas. Yang maksudnya di sini adalah menjalani sanksi pidana dan kode etik secara konsisten terhadap pelaku pungli, termasuk pemberhentian dengan tidak hormat bagi pelaku yang mengulangi kesalahan secara yang sama. Satgas Saber Pungli harus berperan aktif untuk melakukan operasi tangkap tangan atau OTT dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara transparan dan akuntabel. Baik, strategi yang ketiga di sini saya menyarankan untuk pembinaan mental anggota. Maksudnya di sini adalah melakukan pelatihan dan pembinaan integritas secara rutin bagi seluruh anggota Polri, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi
dan pelayanan publik yang profesional, serta menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat ataupun kepada kebutuhan masyarakat. Lalu selanjutnya ada saran dari saya untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam seluruh proses pelayanan publik dan internal kepolisian, termasuk rekrutmen, promosi, dan penanganan perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Lalu, saran lain dari saya untuk penguatan pengawasan internal serta penerapan sanksi tegas dan konsisten terhadap pelaku, baik di tingkat bawah sampai dengan tingkat atas yang terlibat dalam kasus ini. Baik, kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan dari kasus ini ataupun dari modus korupsi ini adalah motif utama terjadinya korupsi di lingkungan kepolisian sangat amat beragam. Bisa dikarenakan sebuah keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi, mempercepat atau mempermudah proses birokrasi, menghindari sanksi hukum, serta mendapatkan jabatan atau posisi yang strategis yang dianggap menguntungkan bagi beberapa pihak. Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan internal, budaya permisif, kebutuhan ekonomi, dan minimnya transparansi turut memperparah maraknya praktik korupsi di tubuh kepolisian. Upaya penanggulangan korupsi di lingkungan kepolisian harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari penguatan pengawasan internal, penegakan hukum yang tegas, peningkatan akuntabilitas, dan transparansi, pembinaan mental anggota hingga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran kepolisian diharapkan praktik korupsi dapat ditekan dan institusi Polri dapat menjadi lembaga yang bersih, profesional, serta kembali dipercayai oleh masyarakat. Baik, sekian video penjelasan saya mengenai modus dan motif korupsi yang ada di Indonesia mengenai institusi kepolisian. Saya ucapkan terima kasih dan maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang pas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.